Welcome back to my YouTube channel, teman-teman. Malam ini saya akan membahas terkait prinsip-prinsip pengelolaan keuangan. Oke, kita mulai aja. Sebelum saya mulai, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung terus channel saya ini terus berkembang. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Oke. Prinsip-prinsip utama dalam manajemen keuangan personal, yang pertama itu adalah waktu itu sangat penting ya, dan ini berlaku untuk semua orang di berbagai kondisi ekonomi, baik up maupun down. Ini juga membantu kita semua untuk bisa menumbuhkan kekayaan kita dari waktu ke waktu. Dan hal ini yang perlu diajarkan di sekolah yang sampai sekarang tidak pernah diajarkan di sekolah-sekolah. Oke. Yang pertama, yang paling penting kita set dulu goal atau tujuan kita. Karena setiap kali kita melakukan perencanaan keuangan, yang paling penting kita harus tahu goal atau tujuan yang ingin kita capai. Ini akan menjadi faktor pendorong yang akan memperkuat keinginan kita untuk mencapai tujuan finansial kita. Kalau kita tidak punya goal, maka kita akan kurang push factor untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan. Nah, biasanya target ini harus smart. Smart itu udah spesifik, jelas targetnya khusus, measurable, dapat diukur, misalnya punya rumah seharga 2 miliar, attainable, dapat dicapai, realistik, tidak di awang-awang, tidak misalnya membeli planet Mars, itu tidak mungkin. Kemudian time related, ada jangka waktunya lah untuk mencapai goal kita ini. Jadi misalkan kita bisa set goal itu yang smart itu katakanlah umur 25 kita mau udah punya uang 100 juta rupiah di rekening kita. Nah, itu kita bisa set sebagai goal, sebagai contoh. Kemudian yang kedua adalah waktu itu adalah sahabat terbaik Anda. Kenapa? Karena kita di manajemen keuangan itu kita mengenal compounding interest, bunga berbunga. Jadi ini kita bisa lihat ilustrasi dengan bunga berbunga itu kita sangat possible untuk mencapai target uang 1 miliar, 2 miliar di usia 45 ataupun 50 tahun. Karena kita menggunakan prinsip bunga berbunga. Jadi itulah pentingnya kita melakukan investasi. Karena kalau kita taruh uang kita di tabungan saja, return-nya akan kecil. Dengan kita cari instrumen investasi dengan yield 10% per tahun saja, kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa jika return-nya kita investasikan kembali, sehingga kita menggunakan prinsip bunga berbunga di dalam investasi kita. Oke, next. Hiduplah sesuai dengan gaya hidupmu. Jangan jadi keluarkanlah uang lebih sedikit daripada yang kamu hasilkan. Mungkin kalau orang Indonesia kita sering bilang jangan besar pasak daripada tiang gitu. Jadi caranya kita perlu membuat spending plan kita, rencana pengeluaran kita. Di sini di literatur ini dibilang contohnya kita bisa menerapkan metode atau formula fixed expenditure, biaya tetap, di dalamnya termasuk saving dan juga investasi, plus flexible expenditure, biaya yang variabel, yang berubah-ubah setiap bulannya. Misalnya biaya berubah setiap bulan, misalnya konsumsi pulsa, konsumsi internet, dan variable cost ya. Kemudian ditambah 1/12 untuk occasional expense, untuk biaya jalan-jalan. Jadi itu adalah rencana pengeluaran kita. Kemudian kita perlu membedakan apa itu keinginan dan juga kebutuhan, karena keinginan dan kebutuhan itu hal yang sangat berbeda. Saya sudah pernah bahas ini di vlog saya yang sebelumnya. Jika Anda belum nonton, silakan lihat di vlog saya sebelumnya bagaimana membedakan keinginan dan kebutuhan. Kemudian step down principle. Oke. Next, kita perlu membangun dana darurat kita. Dana darurat ini saya sudah buat vlognya di vlog pertama saya. Dana darurat ini kita perlu alokasikan sekitar 3-6 bulan penghasilan bulanan kita. Sehingga ini menjaga jika tiba-tiba kita tidak punya penghasilan, kita masih punya jaring pengaman untuk kita bisa memajukan hidup tanpa ada masalah selama periode 3-6 bulan setelah kita kehilangan penghasilan secara permanen. Oke. Kemudian membeli asuransi dengan prinsip the large loss principle. Jadi yang dilihat adalah magnitude-nya, impact loss-nya, bukan frekuensi kerugiannya. Jadi katakanlah kita itu lebih baik mengasuransikan
rumah kebakaran karena atau gempa segala macam, karena itu impact-nya akan kehilangan seluruh rumah kita. Loss-nya itu akan besar, walaupun frekuensi kejadian itu kecil, probabilitasnya kecil. Daripada kita mengasuransikan untuk misalnya katakanlah rumah retak karena karena dipukul maling dan seterusnya. Itu mungkin lebih sering bisa mungkin terjadi, tapi magnitude-nya, impact-nya itu nggak terlalu besar. Jadi di sini disarankan belilah asuransi dengan prinsip the large loss principle. Kita cari yang impact cost-nya paling gede dulu secara magnitude. Kemudian bayarlah hutang dengan cepat dan pinjamlah lebih sedikit. Kenapa? Karena hutang yang tinggi ini kan membuat masa keuangan kita semakin lama semakin memburuk. Jadi kalau di Indonesia itu kita biasanya menjaga hutang cicilan bulanan kita itu tidak boleh lebih besar dari 30% penghasilan bulanan kita. Salah satu caranya kita bisa menegosiasikan untuk bunga yang lebih rendah. Apalagi di kondisi pandemi COVID ini, kita bisa datang ke bank untuk melakukan istilahnya pengajuan restrukturisasi untuk bunga yang lebih rendah, perpanjangan tenor, dan juga skema-skema restrukturisasi yang lain. Oke. Berikutnya, membeli rumah atau kendaraan. Di sini disebutkan, jangan membeli rumah sampai kamu sanggup. Jadi sebelum kita sanggup membeli rumah, ya sebaiknya kita sewa dulu, daripada itu membebani kita secara finansial. Kemudian, belilah mobil setiap 810 tahun atau belilah yang sudah digunakan. Kenapa? Karena mobil ini sifatnya adalah aset konsumtif yang nilainya akan semakin lama semakin menurun. Jadi, itu kurang lebih untuk 7 prinsip pengelolaan keuangan yang diterapkan di luar negeri yang kita bisa adopt di Indonesia. Nah, di sini disebut ada kesalahan-kesalahan umum dari orang-orang secara general. Yang pertama, membeli rumah sebelum siap. Kenapa? Membeli rumah itu penting sebagai tempat tinggal kita, tapi kalau kita belum siap, itu akan membebani bulanannya kita, kehidupan bulanan kita, sehingga kita akibatnya akan punya potensi untuk tidak sanggup bayar, sehingga rumah kita akan disita oleh bank, karena kita tidak bisa melunasi cicilan bulanan kita. Membeli terlalu banyak rumah. Ini biasanya bahasa Indonesia orang bilang kemaruk ya, jadi udah punya rumah pengen beli sebanyak mungkin untuk dipamerkan, kemudian tidak sanggup bayar dan jadi masalah. Kita mengalokasikan uang kita terlalu banyak untuk kendaraan. Ini tidak baik karena kendaraan sifatnya adalah aset konsumtif yang nilainya kan semakin lama semakin menurun. Kemudian kita menunggu untuk investasi pensiun sampai titik-titik kita tidak pernah tahu. Kita selalu bilang investasi ya umur 30 saya mau invest, kemudian kecepatan umur 35, akhirnya sampai tua, sampai pensiun tidak pernah ada investasi sama sekali, sehingga ini menciptakan sandwich generation untuk generasi di bawahnya kita. Kemudian tidak pernah mempertimbangkan biaya untuk anak-anak, karena sekarang biaya susu anak, popok, pendidikan dan segala macam sekarang sangat mahal, apalagi di daerah Jakarta, dan ini perlu dikonsiderasi dalam perhitungan perencanaan keuangan kita. Kemudian yang paling sering dan kita tidak sadari adalah istilahnya makan-makan cantik. Kita menghabiskan terlalu banyak uang untuk makan di luar. Padahal sebenarnya kita bisa simpel masak nasi goreng di rumah dan masak telur, dan kita bisa berhemat. Nah, ini adalah kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi, tapi kita tidak sadari. Demikian, sharing saya